Oke, kita masuk ke soal nomor 33. Pertanyaannya adalah jenis pengangguran yang terjadi saat permintaan agregat atau agregat demand itu meningkat. Nah, ini adalah hal yang saya bingungin ya, apakah dia ceroboh atau mau mencoba untuk tricky gitu ya. Karena begini, ya. Ketika agregat demand meningkat, apa yang terjadi? Ceteris paribus ya. Kalau kalau dibilang apa yang terjadi ketika agregat demand meningkat, itu pasti ya ceteris paribus. Jadi kondisi lain nggak berubah. Ini yang terjadi nih. Ini agregat demand, ini agregat supply, ya kan? Ceteris paribus kalau agregat demand bergeser apa yang terjadi? Ini kan ini GDP ya. Ini harga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah outputnya meningkat. Nah, kalau output meningkat, justru bukan unemployment dong, justru unemployment berkurang. Ya. Kalau misalnya tadinya unemployment-nya 5%, kalau agregat demand bergeser, unemployment turun. Nah, justru kayaknya unemployment bukan karena AD-nya geser ke kanan. Makanya saya bingung. Ya, karena pilihannya cuma dua ya. Unemployment itu apakah karena agregat demand ke kiri atau agregat supply ke kiri? Karena kita sepakat kalau agregat demand ke kiri maupun agregat supply ke kiri itu sama-sama menurunkan output atau menurunkan GDP kalau secara agregat ya. Maka saya bingung gitu maksud soalnya ya. Kalau dia maksudnya tricky adalah kalau agregat demand meningkat terjadi pengangguran berarti agregat supply-nya ke kiri. Paham nggak ya? Karena kan udah agregat demand-nya ke kanan, agregat supply-nya ke kiri dan ke kirinya itu menyebabkan keseimbangannya itu menurunkan gitu, menurunkan output. Nah, itu saya pikir soalnya tricky gitu ya. Sehingga bisa kita jawab pokoknya jawabannya adalah pengangguran mana yang membuat agregat supply ke kiri. Karena logikanya kalau agregat demand meningkat ada pengangguran, pasti penganggurannya karena agregat supply ke kiri gitu. Tapi ternyata kalau mengacu pada kunci jawaban enggak. Jawabannya adalah cyclical unemployment di mana cyclical unemployment itu adalah pengangguran yang terjadi ketika agregat demand ke kiri. Nah, eh, itulah sebabnya kenapa soal ini wajib untuk diperjuangkan, untuk direvisi, maksudnya ditanggapi ya kesalahannya. Nah, tetapi bagaimana kalau ujian nanti akan keluar soal serupa atau kecerobohan serupa seperti ini? Maka saran saya adalah eh, saya juga bingung ya. Mungkin saya bisa pilih frictional juga di ujian, cuma kayaknya tetap harusnya milih cyclical karena saya lebih mengasumsikan dia nggak tricky gitu. Karena dari banyak soal yang saya lihat, mereka tidak memahami basic ekonomi terlalu kuat gitu ya. Jadi memang di satu sisi mereka ingin bikin tricky, tetapi untuk soal-soal sederhana gini justru nggak tricky. Yang tricky itu soal yang kelihatan susah. Misalnya ngitung GDP ya, yang pakai apa? Ada banyak komponen-komponen yang nggak pernah ada di buku juga gitu. Sehingga saya menganggap dia salah bilang permintaan agregat meningkat. Saya asumsikan maksudnya ini permintaan agregat menurun gitu ya. Gitu. Oke. Nah, itulah pentingnya kalian cerdik dan juga aktif dalam ini ya, memberikan komentar revisi, mengunggah soal karena mungkin kalian mikir wah kalau saya kebetulan soalnya salah nih. Tapi saya jawabnya benar sesuai kunjau. Nah, terus kalian nggak protes karena kalian merasa saya nggak ada insentif untuk protes. Teman saya mungkin yang rugi gitu ya. Tapi coba kalian bayangkan gitu di ujian-ujian berikutnya kalian bisa jadi korban gitu karena mungkin dilihat yang protes sedikit atau yang protes hampir nggak ada untuk soal yang sama. Jadi ada kesalahan-kesalahan serupa dan kalian kebetulan kejebak gitu ya. Kalian nggak milih opsi yang sesuai kunjau, itu kalian sulit, peluang untuk direvisinya makin kecil. Makanya pentingnya tetap memperjuangkan ini ya, soal-soal yang perlu direvisi pada saat ini ya pengunggahan. Oke. Nah, balik lagi ke sini, bicara tentang pengangguran, sebenarnya ada 3 jenis pengangguran yang akan saya singgung ya, yaitu structural unemployment, cyclical unemployment, sama frictional unemployment. Ya, eh, apa yang membedakan antara struktural, cyclical, sama frictional? Nah, kalau struktural unemployment, jadi struktural unemployment tuh kurang lebih bicara seperti ini, ya. Kalau kita bayangkan keseimbangan di pasar tenaga kerja atau di labor labor market ya, maka ada kurva demand dan kurva supply tapi untuk labor. Jadi ini labor demand, ini labor supply, ya. Nah, kalau di pasar input tenaga kerja ya, kuantitinya diganti jadi labor. Sedangkan jadi sumbu-sumbu horizontalnya labor, sumbu vertikalnya itu kan harga ya. Harga itu harga labor apa? Wages atau wage rate ya, tingkat upah. Oke. Nah, jadi dia mau ngomong gini nih, kalau perekonomian berjalan secara equilibrium, artinya apa?
upah yang ditetapkan juga di level equilibrium. Sehingga labor yang diminta oleh perusahaan dipekerjakan dengan labor yang ditawarkan itu juga sama. Sehingga tidak terjadi pengangguran. Gitu. Nah, pengangguran justru terjadi ketika misalnya pemerintah memberlakukan kewajiban upah minimum demi kesejahteraan masyarakat pekerja misalnya. Mungkin pemerintah melihat upah equilibriumnya, upah keseimbangannya itu terlalu kecil. Jadi dia ingin meningkatkan kesejahteraan dengan memberlakukan upah minimum. Dan biasanya perusahaan harus mentaati upah minimum. Dia nggak boleh membayar gaji di bawah yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau kalian lihat video mikro saya udah jelaskan nih. Sehingga ada dua macam penerapan upah minimum. Ada penerapan upah minimum itu di bawah upah equilibrium. Nah, umumnya upah yang ditetapkan tetap di equilibrium. Kalau seandainya upah minimum wage itu di bawah equilibrium. Nah, ini yang kita sebut dengan not binding, tidak terikat gitu ya. Kebijakannya. Tapi kalau seandainya upah minimumnya di atas equilibrium, dan umumnya sering terjadi juga di negara-negara itu upah minimum di atas equilibrium. Nah, ini menyebabkan unemployment. Kenapa gitu? Karena kan harus dipenuhi nih upahnya segini, sebesar W misalnya. Padahal tadinya WE. Nah, sehingga apa yang terjadi? Peningkatan upah akan direspon oleh household, oleh masyarakat dengan, sekarang kalau mau bekerja upahnya lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang tadinya nggak mau bekerja, jadi bekerja. Mau bekerja. Ada desire untuk bekerja, karena lihat, upah sekarang tinggi tuh. Keseimbangan yang baru, upah yang ditetapkan itu lebih tinggi. Nah, dari sisi perusahaan apa yang terjadi? Wah, sekarang upah harus lebih tinggi. Kalau seandainya kita mempekerjakan karyawan sama persis, kan biaya membayar labornya naik gitu. Jadi kita mesti turunin. Even cost of labornya naik, tapi pokoknya dia akan merespon dengan dia willingness untuk mempekerjakan labor dengan jumlah yang sama itu berkurang gitu. Mempekerjakan labornya berkurang sehingga labor yang diminta berkurang. Ya. Jadi ini adalah labor demand-nya dan ini labor supply-nya. Nah, kan harusnya labor demand sama dengan labor supply. Nah, pengangguran itu terjadi ketika yang diminta oleh perusahaan, labor demanded-nya, itu di bawah labor supply. Jadi, jumlah pekerja yang diminta oleh kumpulan perusahaan atau pasar itu lebih kecil daripada orang yang mau bekerja. Ya. Jadi berarti selisih orang yang mau bekerja dengan orang yang mau dipekerjakan sama perusahaan itu yang kita sebut dengan unemployment. Nah, ini merupakan jenis structural unemployment. Artinya unemployment yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian gitu ya. Perubahan struktur. Nah, terus sekarang kita akan coba lihat unemployment itu nggak harus karena bukan karena upahnya tidak berada di keseimbangan. Bisa jadi upahnya di keseimbangan tapi ada pengangguran. Nah, itu yang kita kenal dengan cyclical sama frictional unemployment. Nah, tapi apa bedanya cyclical sama frictional? Nah, kalau cyclical itu artinya ada siklus ekonomi, ya. Berarti itu ada kaitannya dengan agregat demand, gitu. Nah, perekonomian itu kan berfluktuasi ya. Misalnya ada kalanya perekonomian itu bertumbuh secara drastis, ada kalanya dia juga turun drastis, gitu ya. Nah, artinya ada siklus di situ ya. Dan cyclical itu berarti ditunjukkan dari penurunan agregat demand. Jadi agregat demand-nya turun. Nah, kita bisa lihat ketika agregat demand turun, apa yang terjadi? Kita lihat aja dari keseimbangan jangka pendek. Dari keseimbangan jangka pendek yang terjadi apa? Output-nya turun. Nah, kalau output turun berarti yang dipekerjakan lebih sedikit. Nah, yang dipekerjakan lebih sedikit, misalnya tadinya 5% pengangguran. Nah, karena yang dipekerjakan lebih sedikit, sekarang yang nganggur nambah 4% atau jadi 9%. Nah, sehingga cyclical unemployment itu ditunjukkan dari pergeseran AD. Terbukti bahwa si outputnya jatuh, real outputnya jatuh. Nah, tetapi upahnya juga turun, price levelnya turun ya. Dan terjadi negatif output gap ya. Kita bisa lihat nih ya. Ini dikurangi negatif. Nah, jadi demand for labor-nya turun, unemployment-nya meningkat ya. Karena agregat demand bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini kalau cyclical ekonomi atau siklus ekonomi. Nah, bagaimana dengan frictional unemployment? Nah, kalau frictional unemployment itu definisinya apa? Pengangguran yang terjadi ketika seseorang itu punya perubahan preferensi dalam bekerja atau ingin mencoba
yang mencoba untuk mencocokkan gitu ya. Apakah pekerjaan sekarang itu udah cocok atau belum ya. Kalau belum, dia akan cari pekerjaan lain. Nah, itu yang dikenal dengan frictional. Ada pergeseran di situ ya, ada friksi gitu. Nah, sehingga worker sendiri yang membuat dirinya yang tadinya bisa bekerja jadi unavailable gitu untuk bekerja. Jadi harusnya bisa bekerja tapi jadi nggak mau gitu. Nah, berarti kan jumlah labor berkurang. Nah, itu berarti apa? Kalau ada pengurangan labor membuat agregat supply bergeser ke kiri. Ya dong, karena yang bekerja lebih sedikit. Sehingga output yang dihasilkan lebih sedikit dan harga-harga naik, terjadi inflasi. Nah, ini kondisi ini mirip dengan apa? Stagflasi ya. Nah, jadi workers make themselves unavailable for work, causing SRAS shift to the left, resulting in unemployment and inflation sebenarnya. Nah, tetapi hanya di jangka pendek ya ini terjadi dan nantinya juga akan kembali ke inisial sih. Apa intinya kalau kalau di long run mah bakal kembali ke level semula gitu ya. Tapi intinya frictional tuh ya yang bisa disimpulkan kalau cyclical unemployment itu AD-nya geser ke kiri, intinya sama sih. Cyclical unemployment bedanya itu AD-nya turun, AD turun menyebabkan output turun. Nah, output turun menyebabkan unemployment naik. Nah, kalau frictional enggak, AS-nya turun menyebabkan Q turun. Nah, Q turun menyebabkan unemployment naik. Ya bedanya cuma kalau AS turun itu harga naik kan. Tapi kalau AD turun harganya turun gitu. Cuma beda di situ doang sih. Tapi beda penyebab ya, cyclical aggregate demand, frictional aggregate supply. Nah, tapi dua-duanya sama-sama geser ke kiri atau menurun. Jadi saya bingung sama soalnya kenapa kok bisa dibilang permintaan agregat meningkat tuh pengangguran apa ya. Dan saya yakin soalnya nggak bermaksud untuk tricky. Saya rasa mereka salah ke aja. Mereka bilangnya harusnya menurun. Soalnya dikunci jawaban yang C. Oke, jadi kalau di ujian seperti ini jawabannya yang jadi kalian mengasumsikan soalnya salah bukan meningkat menurun sehingga kalian bisa pilih opsi C sebagai jawaban yang benar ya untuk soal nomor 33. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.